حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, kita pagi ini memasuki tema baru, al-hilmu. Ini sifat daripada isimnya, namanya Halim. Dan Halim ini salah satu nama yang dimiliki oleh Allah. Abdul Halim, ya, Halim. Ya. Apa al-hilmu itu? Kalau dalam bahasa kitab di sini, dhabtun nafas. Itulah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Kita ini kan rata-rata punya nafsu, ibu, ya. Dan biasanya nafsu manusia, semua kita, itu kalau bahasa Al-Quran, la ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Di saat ibu kita semua bisa mengendalikan nafsu buruk itu, di saat itu kita memiliki sifat namanya al-hilm. Dhabtun nafas wa taba', bisa mengendalikan nafsu dan karakter buruknya. Ya, saya paham masing-masing kita ini punya kebiasaan buruk, Bu. Saya juga punya kebiasaan buruk, cuma saya tidak perlu cerita apa kebiasaan buruk saya. Tutup saja. Dan ini kesempatan bagi kita untuk Allah buka peluang amal soleh kepada kita untuk bisa mengendalikan semua itu. Ada orang punya kebiasaan buruknya itu hasad, iri sama orang terus, syirik kata orang Jakarta. Ada orang punya kebiasaan buruknya kalau ngomong itu ketus, nyelekit, pedes. Sementara dia tidak merasa itu, Bu. Karena mungkin karena kebiasaannya sejak dulu bicaranya ceplas-ceplos. Kan ada kan tipikal orang seperti itu. Kalau berbicara apa adanya. Padahal dia merasa apa adanya, tapi buat orang banyak adanya itu. Ya. Itu nyakitin orang. Nah, ibu di saat kemudian menata diri, saya tidak mau berbicara kecuali yakin pembicaraan saya ini tidak menyakiti orang yang mendengarkan. Itu namanya hilm. Bisa mengendalikan diri. Atau ada orang juga sensitif, Bu. Tahu sensitif? Tersinggungan, ngamuan, suka terbawa oleh perasaannya sendiri. Ada orang kayak gitu, Bu. Ya, tidak apa-apa kalau kemudian tersinggung kepada masalah agama, kemudian dia menghindar, bagus. Tapi tersinggung masalah gengsi, rata-rata itu, Bu. Harga diri. Ayo kendalikan, munculkan sifat, kenapa saya harus begini? Tekan terus, ya, harga diri itu yang tidak baik itu. Wabil khusus, hilm ini biasanya dipakai oleh orang-orang dalam kajian tazkiyah ini, dhabtun nafsi wa taba' an haijanil ghadab, ketika sedang emosi, sedang mau marah tapi kita bisa tahan, Bu.
tidak bisa tahan. Dan ini ibu, orang-orang seperti ini karunia-Nya luar biasa. Allah akan memudahkan semua urusannya. Dan orang kalau tenang menghadapi masalah, itu juga berbicara juga tenang. Tapi kalau orang ngamuan berbicara itu ibu kacau. Karena dia sedang dibersamai oleh siapa? Loh, ibu yang ngomong setan bukan saya. Itu pasti sudah ibu. Ibu kalau udah ngamuk tidak terukur omongan kita ini. Tidak apa-apa saya cerita, saya punya pengalaman. Kemarin bu, saya tadi malam nyampe Surabaya jam 9:30 nyampe rumah. Seharusnya nyampe sini jam 2 siang. Tapi nyampenya jam 9:30 malam. Kalau hampir tidak dapat tiket juga itu bu. Hampir-hampir saya sudah mau WA sama Bulia ini. Tidak bisa hadir pagi ini. Saya kebetulan di Balikpapan ada acara memperingati Maulid Nabi. Saya berbicara tentang sikap Nabi. Wah subhanallah, diuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, saya didampingi oleh murid saya. Murid saya ini punya keluarga besar di sana, di Balikpapan ngundang saya. Yang datang banyak betul. Saya juga berbicara tentang siapa itu Rasulullah, termasuk juga hilimnya Rasulullah ini, santunnya Rasulullah, sabarnya Rasulullah. Rasulullah itu setiap berbicara itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka setiap pembicaraannya itu direkam oleh para sahabat, ditunggu oleh para sahabat. Karena kenapa? Karena pembicaraannya itu tidak pernah menyinggung orang lain. Sehingga omongannya itu masuk, menjelep ke hati yang mendengarkannya itu bu. Seharusnya semangat kita memperingati Maulid Nabi, semangat menjaga mulut. Ya kan? Tiap tahun kita memperingati Nabi. Dan Allah mengatakan Muhammad itu tidak berbicara mengikuti irama hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi apa yang dibicarakan Muhammad itu semuanya apa? Wahyu. Wahyu yang dibicarakan Rasulullah kepada kita semua. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok subhanallah lah nguji, kayaknya Allah nyuruh pingin tahu saya deh bu, ente enak ngomong ente. Saya pulang kemarin bu, acaranya malam Jumat habis Jumatan saya mau pulang. Rupanya tiket itu ibu ada SMS kepada yang apa namanya, yang membelikan tiket kita ini bu. Pesawat dimajukan dari pulang jam 17.40 menjadi jam 13. Ya, tidak masuk akal juga bu, waktu Jumat. Saya pun juga mau harus khutbah Jumat juga, Jumatan juga. Saya juga tidak tahu juga, karena yang ngurus murid saya ini bu, dia juga sibuk karena bagian dari panitia di situ, nggak buka SMS. Habis Jumatan, makan siang, mau berangkat ke airport, kita dorong, antri lama, nggak diurus-urus, sampai begitu masuk, lupa pesawatnya sudah jalan. Bayangkan, piye bu, lewat SMS. Wah ini maskapai nggak menghargai orang. Minimal ditelepon kan ya, itu jelas kok telepon. Ini kalau SMS tidak masuk akal. Wong belinya pakai email, ya lewat email juga seharusnya kalau mau barang gitu. Lah email SMS. Dia nggak perhatikan karena jarang buka SMS. Kalau lewat WhatsApp pasti lumayan lah bisa dibuka terus, SMS. Allahu Akbar. Ini yang bapak anak saya, murid saya ini bu, muntah bu. Pak, saya bilang, saya langsung teringat kajian tadi malam itu bu. Al-Hilm. Ayo senyum, saya bilang. Bapak marah kira-kira bisa menyelesaikan masalah tidak? Gak tahu, saya dibuat tenang Bu. Sekaligus ini berdakwah bagi saya pribadi dan bagi dia juga, bagi semua yang hadir di situ. Ada beberapa ustadz, murid-murid saya semua datang semua di situ Bu. Oh kok bisa tenang ustadz ini? Ya gimana lagi? Dia takut. Pokoknya saya tidak mau tahu. Minimal 1 tiket untuk guru anak saya, untuk ustadz saya.
besok ada acara. Betul Bu, tadi subuh saya di Al-Fattah. Ini saya dari sini Bu, tadi jam 8:15 saya khutbah nikah Bu di Agis. Tadi nih. Sekarang ke sini. Nanti jam 11 saya di ITS. Ada nikahan juga. Jam 1 nanti dengan Pak Fauzi Marta ada rapat. Malam nanti Maulid Nabi di Aliman. Artinya kalau tidak pulang ngecewakan orang banyak. Tidak mau, saya tenang aja. Saya istighfar karena saya yakin kata Nabi, man lazimal istighfara ja'alallahu likulli dhikin makhraja. Orang kalau istighfar ini segala kesempitannya akan dilapangkan oleh Allah. Wa min kulli hammin faraja. Sumpak-sumpaknya juga akan, ayo semua senyum, saya bilang. Tidak usah ngamuk-ngamuk. Tak bisa, Zat. Harus dikasih pelajaran loh. Counter itu tahu apa Ibu? Counter tidak tahu apa-apa itu Bu. Tidak tahu apa-apa counter itu Bu. Saya istighfar. Oh subhanallah, saya tidak perlu menyebut. Orang ini juga bagian dari Al-Falah sini. Saya kontak hamba Allah ini. Ya akhi, saya ada masalah sedikit. Saya tenang, istighfar terus. Apa Zat? Ini tiket saya hangus. Seharusnya nanti jam 17.40 saya berangkat, dimajukan jam 13. Itu bisa ada SMS Zat. Kita tidak buka SMS, kita pada sibuk semua. Ya Allah, yes, ada pesawat tadi, masih ada. Siap, kata dia. Subhanallah, siap. Kirim sekarang KTP-nya dua-duanya, kirim. Pesawat tinggal satu-satunya Bu. Kita tanya, ngambil ini, full seat. Seat full. Tahu full Bu? Iya. Saya mencoba tenang Bu. Saya mencoba helm tadi malam materi yang saya sampaikan, saya mencoba untuk, tapi saya baca Quran 1 juz juga. Ya, saya baca Quran. Tidak ada lagi Bu, bergantung sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang bantu saya ini sampai setengah jam tidak ada berita Bu. Ya apa ini? Saya sudah ngambil apa hotel saja di sini aja. Ada hotel Horizon katanya. Sisik sebentar dulu saya bilang. Ya. Saya ngambil pesawat besok aja Zat. Pagi-pagi tolong dikorbankan saja pengajian yang di Al-Fattah kata dia. Sebentar saya bilang. Istighfar semua, ayo senyum. Allah suka sama orang senyum saya bilang. Ya. Tegang semua Bu. Tidak enak sama saya. Anaknya disalahkan terus. Tidak ada ini. Ingin sengaja untuk membuat saya mundur. Tidak ada. Ini takdir Allah. Senyum. Saya telepon. Oh, untuk Ustadz aman. Sudah dapat seatnya 1. Subhanallah. Yang katanya penuh pesawatnya. Kata konternya Bu. Konternya kan dia. Tapi yang mengendalikan pusatnya beda lagi tuh Bu. Ini. Memang maskapai sekarang. Tidak apa-apa didengar saya mau ngomong sekarang di sini. Jadi ini Bu, kalau pesawat sepi itu Bu, kalau pesawat sepi itu, ya, itu kadang-kadang ada satu pesawat dianggurkan Bu. Jadi yang ini dimajukan atau dimundurkan nanti. Kadang tidak mau rugi dia, tapi yang dirugikan penumpang. Ngeri nih Bu, gimana mau barokah bisnis kayak gini saya bilang. Tapi ya sudahlah, saya doa, sepenting saya bisa datang ke Al-Falah sekarang ini. Allahu Akbar. Tinggal anak jenengan, ayo istighfar. Orang tua ini kalau beristighfar, tidak kuat saya, tidak ada bisa. Ayo tenangkan diri. Kan tadi malam sudah dia bahas gitu. Kok bisa Ustaz kayak gini ya? Tenang. Saya sudah dapat Bu. Tinggalin. Dapat Ustaz, oke. Dapat kursi nomor 1 Bu. 1E, 1F. 1, nomor 1 Bu. Subhanallah, saya lihat ke belakang, ada beberapa kursi yang kosong juga, dan semuanya penuh. Permainan semua. Tapi kalau kita nggak begini Bu, nggak ada juga, nggak ada betulan. Siapa yang menggerakkan saya sampai kemudian saya bisa ketemu ingat sama fulan ini Bu, hamba Allah yang bantu saya ini Bu. Saya mau bayar, nggak Ustaz, izinkan saya mendapatkan karunia ini. Ustadz misinya misi dakwah. Tiket-tiketnya digratisin semua 2 orang ini Bu. Al-Hilm.
tenang menghadapi masalah. Maksud saya ini kan ibu-ibu suka ngamuan, ibu-ibu soalnya nih, ngomel juga. Yang senyum ini bu, ini ada istri saya ngomong bu, ini dicatat saya nih bu. Ibu-ibu marah ini nggak menyelesaikan masalah, ya. Harus kita tenang, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Orang kalau udah tenang bu, ngomong juga enak bu, ya kan. Tapi kalau emosi terus kacau, nggak karuan gitu. Ibu-ibu sekalian, waqad yuqabil al-jahlu was-safah. Orang helm ini biasanya nanti cerdas cara ngomongnya itu bu. Tapi kalau ngamuan hilang kecerdasannya. Banyak profesor-profesor bu, dokter-dokter ketika ngamuk, loh mana profesornya kok ngamuan begini gitu. Omongannya sampah semua itu bu. Kotor. Aduh, tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Tapi kalau al-hilm, senyum, ada masalah senyum. Ya ada problem. Tapi dia meyakini betul bahwa ini problem atas takdir Allah Subhanahu wa taala dihadapi, ya, seperti itu. Nah, para ulama mengatakan al-hilm ini bu di atasnya sabar. Al-hilm ini ya sabar, tenang, warifku santun, ya. Padahal dia mampu untuk kemudian mengungkapkan emosi dan kemarahannya itu bu, tapi dia tahan. Jadi al-hilm ini tenang, sabar, santun, tidak ngamuan, ya, siap menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini enak saya ngomong bu, ya, enak, lemak kata orang Madura bu. Tapi nanti di lapangan perlu kita praktekkan. Maksud saya, ayo praktekkan hilm ini di rumah dulu sebelum kemana-mana ya. Ini ibu kalau santun sama suami, tidak ngamuan sama suami, suami juga betah di rumah. Iya bu, ketika betah di rumah, malaikat datang mendoakan ibu. Betul ibu, ketika rumah itu akrab, semuanya pada hilm, pada santun, sama orang tua juga santun, sama mantu juga santun, sama mertua juga santun, tidak ngamuan, tidak tersinggungan. Ya ini sudah, jalani aja hidup ini. Itu ibu, barokah turun buat kita semua. Nah, ini sifat yang dimiliki oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hari ini kemarin kita sudah memperingati hari kelahirannya itu. Seharusnya ibu, semangat kita ini semangat santun, ya. Setiap tahun memperingati Nabi ini, semangat kita semangat mengendalikan apa? Mengendalikan apa? Mulut kita ini untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang halim. Kalau perempuan halimah, ya, kalau perempuan namanya apa? Halimah. Kalau laki-laki namanya halim. Abdul Halim juga boleh, Halim saja juga boleh. Tapi apa namanya, sifat ini sifat yang seharusnya dimiliki oleh kita kaum muslimin. Ibu-ibu, sifat ini sebenarnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ibu nanti bakal banyak melihat dalam ayat-ayat Allah, innallaha ghafurun halim. Allah Maha Pengampun dan Maha apa? Maha Santun, Maha Penyabar, Maha Tenang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu perhatikan dalam surat Al-Baqarah 225, ya, 200 berapa? 25 dan 263. Ini dua ayat ini saya satukan. Apa kata Allah? 225 dan 263. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Sekali-kali Allah tidak akan mengambil pada kalian sumpah, ya, orang yang bermain-main dengan sumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Begini Bu, dulu orang Arab
Itu terbiasa Bu kalau ngomong wallahi, wallahi. Ibu ya, ibu kalau kalau umroh apa itu sampai sekarang masih ada Bu. Tangannya kan wallahil azim. Waduh, pakai azim lagi Bu. Wallahil azim. Untuk menguatkan apa orang yang mendengarkannya gitu. Tapi lama kelamaan karena terbiasa begitu Ibu, akhirnya sampai sendok guraunya pun pakai wallahi akhi Allah, wallah, wallahi. Dibuat guyonan tuh Bu. Allah dibuat guyonan. Loh kalau Allah marah Bu, langsung dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi rupanya Allah tahu betul apa yang terjadi dalam isi hati orang itu. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, yang diambil oleh Allah itu yang memang keluar dari lubuk hati dia yang paling dalam. Orang kalau bersumpah Bu, berangkat dari hati itu kelihatan intonasi itu jelas sekali itu. Membawa nama Allah dari hati yang paling dalam, itu baru berlaku sumpah itu Bu. Ya. Cuma kalau bisa kita jangan dibiasakan sumpah-sumpahan Bu ya. Apalagi sumpah palsu. Waduh. Hanya untuk memenangkan diri. Berani membawa nama Allah untuk berbohong. Demi Allah saya tidak berbuat, padahal berbuat Bu. Sudah berbohong, terus berbohongnya bawa nama Allah lagi. Ngeri ini Bu. Makanya sumpah palsu itu termasuk dosa besar. Itu pengampunannya perlu taubatan nasuha. Tidak cukup dengan istighfar tuh Bu. Harus taubatan nasuha. Bahkan perlu kafarat. Tahu kafarat Bu? Bayar, ngasih makan ya 10 orang miskin ya. Kalau sumpahnya tidak dilaksanakan. Saya punya ini ada saja Bu. Tak apa-apa saya cerita di sini Bu, biar Ibu ada kehati-hatian ya. Saya beberapa tahun yang sekarang saya potong semua Bu. Beberapa tahun yang lalu ada beberapa orang yang baik-baik Bu. Selama ini luar biasa, kontribusinya juga buat dakwah, buat amal-amal sosial, luar biasa orang ini. Sehingga wajar kalau banyak orang curhat ke dia. Biasanya curhatnya minta bantuan. Kan begitu Bu. Biasanya kalau ngeliat orang baik-baik, semua orang pengen mendekat ya. Ujung-ujungnya saya dapat sesuatu di situ. Dikasih satu kali, minta yang kedua kali ya. Dikasih amplak, minta remblok. Dikasih remblok, minta apa ini Bu? Minta hati ya. Ya gitulah terus kayak gitu. Datang lagi orang ini Ibu. Duit ada bukan tidak ada. Cuma sumpah gitu Bu. Oh, orang ini lagi. Dan datangnya mau minjam Bu. Anak mau minjam. Wah, tak ada saya. Nah, sampai akhirnya tidak kuat Bu, bersumpah. Demi Allah tidak ada uang. Nah ketika disumpah tidak ada uang, bersumpah gitu, berarti tidak ada uang betulan Bu. Maka keluarlah orang ini. Cuma dia kepikiran Bu, kok bersumpah saya ini? Kok bersumpah saya ini? Ya, padahal dikasih saja, tidak usah sesuai, bisa selesai itu Bu. Tapi bersumpah itu Bu. Tak kuat saking anunya itu Bu. Akhirnya telepon saya. Antum memang ada saat, cuma gimana saat gitu? Allahu Akbar. Ibu akhirnya ya sudah bayar kafarat saja. Bayarlah kafarat apa sumpah, mengingkari sumpahnya itu Ibu. Ngasih makan 10 orang tidak mampu. Bisa ke Al-Falah nanti Ibu ya. Sebentar dulu. Ibu-ibu. Oke. Saya kalau banyak gerak agak terganggu. Jadi ya. Gimana tadi sudah? Kafarat ya. Ya umur Bu ya 62 tahun cepat hilang gitu, ini nyambung lagi. Subhanallah kejadian lagi Bu. Astagfirullah saya bilang, ya akhi, antum jangan main-main bawa namanya Allah Ta'ala. Ya, saya enak memang buat dia ringan Bu.
ngasih 10 uang makan, sekali makan 25.000 kalikan 10, 250 ringan daripada saya minjam uang jutaan, kata dia. Mending sumpah. Yang ketiga, Bu, tak potong sama saya, Bu. Ya, akhi, saya bukan ustadz menerima uang kayak gini, ya, akhi. Dia bilang, "Dah nggak bener antum bawa nama Allah kayak gini." Tekesin sama orang itu. Saya ada orang, ada uang, tapi saya tidak mau ngasih. Mohon maaf. Tentu dengan bahasa-bahasa yang santun, ya. Ada yang lebih prioritas untuk saya perhatikan. Jangan sampai begitu. Sampaikan apa adanya gitu. Daripada kemudian berbohong membawa, enak ibu, nanti bayar kafar. Akhirnya lama-kelamaan tuh, Bu. Nanti kalau ada masalah-masalah kasus, nah ini yang paling banyak, Bu. Disumpah sama pengadilan di atas Quran. Demi Allah. Padahal dia tidak jadi saksi, dipaksa jadi saksi palsu tuh, Bu. Bersumpah, terus sadar, gampang saat bayar kafara aja. Lu enak, kafaranya 250.000, korupsinya yang diiyakan tuh, Bu, miliaran. Dan dia kecipratan juga ratusan juta, cuma bayar 250 dengan sumpah, enak. Ini dosa besar bab kayak gini, Bu. Dosa besar. Ini dampaknya kemana-mana nih, Bu. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melihat sumpah itu di hati orang itu. Serius atau tidak, ya. Tapi usahakan Ibu jangan, kadang-kadang sumpah dibutuhkan dalam momen-momen tertentu. Kalau diminta, kalau saya, Bu, baru kita bersumpah. Kalau enggak, buat apa kita bersumpah? Hindari sumpah itu, Bu. Karena kita makhluk yang tidak perlu kemudian menguatkan dengan membawa nama Allah untuk hal-hal urusan dunia seperti ini. Ya. Tapi kadang-kadang kita dibutuhkan. Jadi saksi inti yang kalau saya tidak bersaksi, orang itu masuk penjara betulan, banyak gitu, Bu. Ya, tampil kita ini membantu orang itu. Ya, dan Allah akan mengetahui bagaimana isi hati kita seperti itu. Wallahu ghafur. Itu pun oleh Allah yang bersama ditunggu, Bu. Barangkali masih mau taubat orang yang seperti itu. Halim, Allah Maha Pengampun dan Halim, Maha sangat tenang dan penyabar kepada hambanya. Ditunggu tuh kita ini sampai kapan? Ya. Memang halimnya Allah ini, Ibu, luar biasa, Ibu. Ya, ya Allah ya menciptakan kita, Ibu. Tahu Allah, Ibu? Allah itu, Ibu, menunggu jenengan semua. Taubatnya itu sampai hari kiamat, sampai kita mati ditunggu sampean. Saya kalau salah satu kali dengan ibunya anak-anak, Ibu, tentukan siapa? Langsung blek, gitu, Bu, ya. Kalau pas iman lagi turun, ini bab ini lupa kadang-kadang, Bu. Iya kan? Kalau Allah enggak, Bu, enggak pernah marah sama kita, ditunggu. Barangkali nanti sore dia mau taubat kepadaku, kata Allah. Ternyata sore enggak taubat juga, Bu. Ya. Wah, subhanallah, besoknya kumat lagi, nambahin 2 dosa sudah, Bu. Ditunggu juga oleh Allah. Barangkali nanti hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam dia bertobat, atau nunggu Ramadan dia bertobat, pas tahajud dia tobat. Enggak juga. Dan itu pintu bertobatan dibuka oleh Allah buat kita semua sampai kapan? Sampai kiamat kita secara pribadi, sampai kita mau mati. Malam yugharghir, selama kita nafas tidak di tenggorokan, gar-gar. Orang kalau cakap terima begitu, terus mati. Ya kan? Nah, selama kayak gitu, selama tidak ada itu, Allah masih menunggu pintu membuka pintu pertobatan kepada kita. Kita ini, Bu, kalau orang salah satu kali mungkin memaafkan ya, ada sifat halim begini ya. 2 kali masih muncul halim. 3 kali lu mulai, Bu, ya. Lu. 4 kali enggak mau ketemu. Allah, Bu, hatta ratusan kali sampai berdosa masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah saat ini, Bu. Alhamdulillah kita menjadi hamba Allah yang masih disayang betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, mungkin ada di antara kita semua ini, Bu, ada taubat dosa yang kita lupa. Dosa apa itu, Bu? Saking banyaknya. Iya apa tidak? Dosa mulut, dosa mata, dosa pikiran yang menghayal kemana-mana, ya, dosa tangan yang suka nyubit anak, yang mukul anak, segala macam-macam sampai lupa itu, Bu. Tapi oleh Allah ditunggu. Kapan? Sampai kita 1 menit sebelum meninggal, selama kita sadar masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka baiknya buat kita ibu, kita inilah rahasianya kenapa Nabi menyuruh kepada kita istighfar dan bertobat setiap hari berapa kali? 70 sampai 100 kali. Supaya kita sadar bahwa kita ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu. Yang kedua, 263 itu qaulun ma'rufun wa maghfiratun apa? Khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Kata-kata yang baik dan memberikan maaf kepada orang lain, ampunan pada orang itu lebih baik daripada ibu ngasih sedekah tapi ngomel. Yatba'uha adha. Allahu Akbar. Yang macam-macam manusia ini bu ya. Diingatkan oleh Allah dan Allah itu maha kaya dan maha sabar. Ibu minta sama Allah, Allah pernah bosan nggak sama kita? Minta ini, mau minta ini. Sudah umrah, pengen umrah lagi, dikasih lagi sama Allah Ta'ala. Minta begini, terus diulang-ulang bu. Tak bosan-bosan Allah mendengar, bahkan senang Allah. Itu halim. Makanya sampai ada hadis, takhallaku bi akhlaqillah. Ayo berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Gusti Allah. Allah itu penyabar betul bu. Sabur, syakur, itu sifat Allah. Penyabarnya nemen Allah sama kita. Dan mengapresiasi syukur kita juga luar biasa. Ya, ibu berdosa berkali-kali masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Allah tahu betul yang menciptakan ini aku, dan aku tahu dia masih terbelenggu oleh hawa nafsu ya. Siapa tahu nanti dia mau kembali kepada aku, kata Allah. Tidak langsung dieksekusi, bu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kata Nabi, kata Allah, kata-kata yang baik, ini kan kesantunan semua, bu. Ya, ini kan hilim semua. Kata-kata yang baik dan suka memaafkan orang lain, itu lebih baik daripada ibu bersedekah tapi ngomel. Yatba'uha ada, diikuti oleh omongan yang ketus gitu. Datang lagi. Nih, cukup ya. Jangan balik lagi. Wis. Sadaqallahul adzim sampai di sini. Loh, mending enggak ngasih, Bu. Ya, daripada ngasih tapi nyelekit sama orang. Ngasih, Bu, tapi mata mendelik. Datang lagi ente. Loh, ya apa ini? Loh, Ibu, kalau dia enggak, kalau punya, Bu, enggak akan datang tuh, Bu. Iya kan, kalau punya akan datang. Aduh, afwan ya akhi, kebetulan pas lagi kosong lah ini. Kan itu qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf. Itu kata-kata yang baik. Afwan ya akhi, bisa mungkin lain waktu aja ya. Sekarang saya lagi kosong. Lagi tidak pegang apa-apa gitu. Orang dia juga senang, Bu, kita pun juga enak. Kan begitu. Daripada ngasih. Ya sebentar. Mau ngasih tapi bentak dulu, Bu. Tapi karena dia butuh ya sudah ditahan, Bu. Butuh. Tapi dia berkecamuk di sini ya, Bu. Terus keluar ngasih tidak sesuai harapan juga, sudah dibentak nggak sesuai harapan, Bu. Ini hati-hati. Ya. Ayo tunjukkan hilm kita. Ini kalau kita bicara yang mampu. Yang tidak mampu harus hilm juga, ya. Kalau merasa kita pas-pasan, jangan suka curhat sama orang. Curhatlah kepada Allah. Tangisi Allah, Ibu. Nanti Allah akan menggerakkan orang memperhatikan orang-orang seperti itu. Saya banyak mendapatkan contoh-contoh begini, Bu. Ada, saya nggak nyebut orang, tapi ada ustadz, Bu, tidak pernah ngeluh, Bu. Masalahnya saya tahu betul, ya masalah anaknya, masalah kehidupan rumah tangganya, penghasilan, tapi tidak pernah ngeluh, tegar. Subhanallah, itu rezekinya, Bu, di luar nalar tuh, Bu. Ada saja. Sampai dia punya rumah, sampai dia diberi oleh Allah kendaraan, motornya saja sesuai dengan jumlah anaknya, kemudian diberi juga mobil. Walaupun sampai sekarang penghasilannya gak jelas juga, Bu. Ini kalau orang ini karena sabar, hilm, tenang. Ada problem? Kalau pas mentok betul, dan curhatnya dengan saya, memang, Ibu. Curhatnya dengan saya. Karena saya menganggap ente bersaudara.
Saya juga bersaudara dengan antum. Itu kalau pas belum begini ya, siap? Saya gitu. Walaupun kadang-kadang saya juga nggak tahu juga dari mana, Bu. Ada saja orang kayak gitu. Tapi kalau kita suka ngeluh-ngeluh, akhirnya juga wibawa kita juga runtuh kan. Nggak punya wibawa kita karena kita suka orang itu bisa ngeluh. Karena yang dikeluhin juga orangnya banyak masalah juga, Bu. Itu sumpek nanti, Bu. Nambahin sumpek. Helm. Ayo, yang tidak mampu tunjukkan helmnya, yang mampu juga tunjukkan helmnya ketika dicurhati sama orang yang tidak mampu. Dan begitu seterusnya. Ibu lihat di ayat Al-Imran 134. Ini yang biasa dipakai di mana-mana kalau berbicara masalah helm. Ini ayat tidak terlalu asing bagi kita, sering kita dengar. Yang 133, 134 itu satu kesatuan ya. Kalau saya tambahkan ayat sebelumnya itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah helm, Bu. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Masya Allah. Ini semua diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini kita semua insya Allah, Ibu ya. Insya Allah kita semua. Ya, kita ini kan datang ke sini pengen surga, Bu ya. Iya, pengen mendapatkan ampunan Allah juga kan ya. Mudah-mudahan ibu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga sama-sama. Nah, tapi ibu ketika masuk surga cari Ustadz Rehem, Bu ya. Takut sama istrinya juga, Bu ya. Sama istri saya. Cari Ibu. Ya, kita sering mencari, Bu ya, di surga ya. Anggap ini nostalgia kita nanti di surganya Allah taala. Dan memang ada hadis itu, Bu. Nanti ketika masuk penghuni surga itu, Bu, pertemuan begini akan kita bernostalgia lagi di situ. Akan duduk bareng-bareng seperti ini insya Allah. Loh, mana ustadznya kok tidak ada gitu. Ibu cari. Tapi insya Allah ketemu. Pasti ada insya Allah ya. Saya kok optimis kita semua ke surga insya Allah. Amin Allahumma amin ya Allah. Bahkan tambah, Bu, masuk surga tanpa hisab ya. Masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin. Nah, Ibu, siapa itu? Kepada orang yang bertakwa. Siapa bertakwa di sini? Bertakwa di sini tidak berbicara hablum minallah. Orang yang kuat hubungannya dengan Allah. Itu iya. Tapi di ayat ini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini hanya orang yang halim, Bu. Orang yang halim. Itulah orang-orang yang selalu terus-menerus menafkahkan. Apa yang dinafkahkan? Apa saja. Allah tidak mengatakan amwalahum, tidak, Bu. Yunfiquna fis sarra' wad dharra. Tidak pakai amwal di sini, Bu. Itulah mereka yang terus-menerus berpikir saya ingin berbagi. Berbagi apa? Bisa berbagi ilmunya, bisa berbagi amalnya, bisa berbagi barangnya, bisa berbagi pengalamannya, apalagi juga berbagi hartanya. Dalam kondisi lapang atau kondisi sempit. Kalau lapang wajar ya. Yang hebat lagi, Bu, dalam kondisi sempit, ekonomi nggak menentu, masih berpikir berinfak juga tuh, Bu. Itu dahsyat itu, Bu. Ya. Ada beberapa perusahaan di Surabaya sini, Bu. Justru ketika ada masalah, kayaknya kini kita kurang berinfak ini. Subhanallah. Padahal tahu, Bu, mau minus. Berinfak kita. Bangun masjid. Subhanallah. Muncul proyek baru lagi. Jadi rupanya ini infak ini, Bu, luar biasa ya. Ya. Semakin dikeluarkan, semakin sumber airnya semakin jernih itu, Bu, dan semakin lancar. Ya, semakin banyak seperti itu. Fisarra wa dharra. Ya, baik lapang ataupun sempit. Praktekkan ini dulu di rumah ya. Ya. Jangan hak-haknya ibu, haknya orang tua, bagi kita yang terbiasa berbagi begitu jangan dikurangi dalam kondisi sempit itu. Justru dia juga lebih sempit lagi.
bahagiakan dia. Ibu kalau membahagiakan orang, ibu pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang kuat kesabarannya. Hilm. Terus wal kaziminil ghaiz, bisa mengendalikan emosinya. Kalau bahasa saya, tidak tersinggungan, tidak ngamuan. Padahal diprovokasi Bu, terus Bu, tapi tenang. Ini gampang-gampang susah Bu, gampang susah. Wal kadziminal ghaidz, nahan emosi. Suami ibu nanti ada masalah, tenang aja. Bahkan ibu berpikir positif sama, kenapa suami tidak biasanya begini gitu. Itu hilm itu Bu. Sehingga mensikapinya, menasihatinya pun juga nyentuh ke hati suami gitu Bu. Tapi langsung blek, nyinggung saya lagi ini. Ibu pasang seakan-akan ingin menerkam juga tuh Bu. Akhirnya saya menerkam. Api ketemu api. Seharusnya ibu menjadi penyejuk, helm. Ini panas, ibu jadi penyejuk, jadi helm di sini. Ini redup nanti ini Bu. Seperti itu. Wal kadziminal ghaiz, pada orang tua ya. Saya memahami betul Bu, orang tua ini unik-unik. Tapi insya Allah orang tua yang suka ngaji tidak unik-unik insya Allah ya. Yang di belakang ini Bu, sudah duduk orang tua kita semua ini. Mudah-mudahan ibu tidak ngamuan Bu ya. Ya. Tegar ibu, tegar. Semangat saya, semangat tidak ingin membuat mantu saya tersinggung. Gitu Bu ya. Semangat saya tidak ingin merepotkan anak saya. Bahkan saya kalau ada saya mau berbagi sama anak saya gitu. Anak ngasih ya alhamdulillah, tidak ngasih tidak usah bingung. Yang ngatur rezeki saya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anak ibu akan perhatian sama ibu. Ya. Bahagiakan ya. Orang tua tidak ingin merepotkan anak. Wah, cakep itu Bu. Halo. Enak lo ngomong saya gitu, enak lagi. Aduh. Insya Allah yang di sini senyum-senyum semua, enak semua ini Bu, yang di atas ini. Tapi ada beberapa orang tua yang agak susah. Maunya sendiri. Sebenarnya bukan maunya sendiri. Karena dia merasa ini anak saya. Ini kencing saya. Ini pipis saya. Semuanya disikapi masih kecil terus Bu anak kita. Mogi pokoknya harus ikuti. Manajemennya itu manajemen tahun 60-an 70-an tuh Bu. Tidak nyambung dengan manajemen sekarang tuh Bu. Sampai ngatur rumah pun dia ingat tahun 7 bulan 8 bulan tuh Bu. Ibu senyum, tidak usah nikmati aja. Nyambung Ibu, itu wal kadziminal ghaiz kepada orang tua, pada suami terutama Ibu ya. Ibu kalau senyum sama suami itu pahalanya ratusan kali. Kalau senyum sama orang biasa 10 kali pahalanya. Iya, karena ibu ketika senyum itu pada suami, malaikat datang dan mendoakan ibu. Betul itu Bu. Tadi saya katakan, idza dakhala baitahu fasallama ala ahli fahuwa dhamin 'ala Allah. Setiap orang masuk rumahnya, senyum sama suaminya, senyum sama istrinya, senyum sama anaknya, itu dalam jaminannya Allah. Apa jaminannya Allah itu? Ruziqa wa kufiya, rizkinya dijamin dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Orang kalau tidak punya masalah dalam rumah tangganya, karena sifat hilmnya ini kuat, itu rizkinya dijamin. Apa rizki itu Ibu? Semakin tua semakin cerdas. Cerdas itu rizki Bu, tidak pikun. Semakin tua semakin sehat. Sehat itu rizki. Ya, semakin panjang rumah tangga kita, suami semakin perhatian sama ibu, itu rizki. Rizki itu tuh anak-anak yang birrul walidain, berbakti sama ibu, itu rizki. Rizki itu Ibu, kakak adik yang perhatian sama ibu, ipar-ipar yang perhatian, itu rizki. Selama kita di rumah sama suami tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, tersinggung ipar ibu nanti. Iya kan? Kalau ada masalah, mertua ibu juga tersinggung sama ibu. Minimalisir masalah itu. Suami ini segala-galanya begitu. Lagian buat ibu-ibu ini perwaliannya di tangan suami, bukan di tangan orang tua lagi. Sakralkan suami itu Ibu. Ini tempat ibadah saya, ini surga saya di sini. Dan lagian memang betul. Ibu kalau nanti meninggal dunia duluan, suaminya ridho sama ibu, pasti surga. Pasti surga, saya pastikan tuh Bu. Bukan saya mendahului Allah Bu. Ini Nabi mengatakan.
Kalau ada seorang wanita meninggal dunia duluan, sementara suaminya ridho kepadanya, dakhalatil jannah, pasti masuk surga kata Nabi. Tapi kalau ngamuan sama suami, ya sudah. Malaikatnya lari, Bu. Yang datang siapa? Malaikatnya lari dari rumah tangga kita. Yang datang siapa? Ibu lagi yang bilang setan, bukan saya. Setan betulan. Setan yang menggoda kita, merusak kita itu. Na'udzubillah ya. Oke. Wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ngasih maaf pada orang lain. Itu orang yang hilm tuh, Bu. Waduh. Saya memaafkan orang itu sebelum orang itu minta maaf kepada saya. Cakep itu, Bu. Cakep itu, Bu. Ya, butuh memang ya, butuh kecerdasan nih, Bu ya. Butuh ketenangan ya. Hatta kepada mantan suami. Yang punya mantan suami ya. Halo. Mohon maaf yang kebetulan menjanda, maafkan suami ibu, mantan suami ibu itu. Walaupun tahu ibu di apa? Disakiti. Saya memaafkan dan saya hari kiamat tidak menuntut tuntutan. Saya ingin masuk surga tanpa hisab. Saya maafkan suami saya sebelum dia minta maaf kepada saya. Hatta juga tidak minta maaf sama saya memaafkan kepada dia. Apalagi kepada anak. Apalagi pada orang tua. Balik lagi nih, Bu. Maafkan dia. Wal 'afina 'anil nas. Termasuk juga di antara kita di sini. Ya. Jangan sama-sama ngaji di Al-Falah tiap Sabtu tapi pulang tidak bayar utangnya itu. Ibu tidak usah ngomong. Kalau belum bayar datangi. Antum masih ingat utangnya? Yang mana? Oh ya sudah. Saya halalkan kalau kecil-kecil, Bu ya, saya halalkan. Daripada ruwet. Loh iya, Bu, saya begitu, Bu. Kalau cuma minjam 50.000, 100.000, ya hatta juga 200.000, terus saya tahu betul orang itu butuh betul, Bu. Terus saking butuhnya sering-sering kayak gitu lupa, Bu. Kalau dia minjem sama saya itu, Bu. Saya punya kewajiban mengingatkan karena utang kan harus dibayar masalahnya. Saya tanya, yang mana? Oh lupa, mungkin saya juga lupa ya gitu. Halalkan, Bu. Itu nanti ibu Allah ngasih rezeki tanpa diduga-duga. Wong orang punya utang tidak mampu kan berhak dari zakat, Bu ya. Iya. Ibu juga katakan, zakat saya sudah, tidak apa-apa. Bisa itu, Bu. Apalagi hanya berbentuk sedekah saja gitu. Itu lebih istimewa. Itu namanya wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang seperti itu. Bu, jangan ngamuan, Bu ya. Jangan tersinggungan sama orang, maafkan orang. Lagian, Bu, kalau ibu tidak punya musuh, tenang, Bu, tenang betul. Itu prinsip saya. Saya tidak ingin punya banyak masalah dengan siapapun pula. Ya, hatta orang punya masalah dengan saya mencari kebaikannya. Daripada saya terjebak dengan kesalahan yang dia perbuat cuma satu kali dengan saya. Ya, maafkan dia. Hatta memfitnah saya, Bu. Merusak karakter pribadi saya. Biarkan aja, dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Buktikan dengan amal saya terus, perhatikan dia, berubah orang itu, Bu. Dan doakan. Kan kata Nabi, orang kalau dizalimi itu kan doanya dikabulkan. Berdoa dengan doa yang baik. Jangan doa yang zalim juga. Nggak ada bedanya, Ibu. Berdoa dengan doa yang baik. Pas dalam kondisi zalimi, umpamanya Ibu, ngutang cukup serius. Tak bayar. Di tiap lalu lari gitu. Ibu doakan, ya Allah lancarkan urusan orang ini. Ya. Bisnisnya mudahkan ya Allah. Ibu berdoa begitu kan berada pada puncak ketulusannya, keikhlasan. Tiba-tiba bisnisnya lancar, bayar nanti sama ibu. Tapi kalau ibu hancur betulan, tidak bayar juga sama ibu. Lebih baik kita berdoa yang baik. Walaupun berat, Bu, berat tuh, Bu. Macam saya ini, Bu, Ustadz. Insya Allah ibu senang semua, cocok semua dengan pengajian kita di sini ya. Tapi ada orang tidak cocok juga, Bu. Apa itu? Kadang datang, Bu, ngerekam, cari di mana celah kesalahan saya itu untuk diviralkan tuh, Bu. Ada yang kayak mengiseng aja ada. Dan saya tahu
Doakan saja orang itu, Bu. Orang yang tidak tahu siapa saya, Allah. Beritahu dia siapa saya. Sambungkan hati saya dengan orang ini, Bu. Disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Bahkan jadi sahabat dekat dengan kita itu, Bu. Banyak contoh-contohnya seperti itu, Ibu sekalian. Inilah makna al-hilm. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Terakhir ayatnya apa? Al-A'raf 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya Muhammad, berikan maaf. Suruh orang itu yang kau maafkan untuk terus berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak tahu. Surat apa? Al-A'raf 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi, Masya Allah, wa'arid 'anil jahilin. Luar biasa ini, Bu. Ini sifat orang yang halim, yang punya hilm, sabar, penyantun, ya, tenang, ya, santun, berikan maaf. Ajak orang itu kepada sesuatu yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak tahu masalah itu. Jangan dilayani, Bu. Dilayani, habis kita ini. Wih, cukup, Bu Lia. Sudah 10 kurang 4 menit. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ayatnya, Bu ya. Nanti bulan depan kita bahas hadis-hadisnya dan contoh-contoh real di lapangan apa yang diperbuat Rasulullah dan para sahabat dan mensikapi bab yang satu ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki sifat hilim, diberi kesabaran dalam hidup ini, siap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.